Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tak lupa saya mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Puji Tuhan, di kesempatan saat ini di Kamis 13 Mei 2021 dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih, biar boleh memberkati kita semua. Mari luangkan waktumu sejenak dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami rindu baca renungkan firman-Mu. Berkati, kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, rapi hamba-Mu, bahkan semua yang mendengarkannya. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan kita di kesempatan saat ini, pagi ini, terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Haleluya. Tema firman Allah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kata yang sering kita dapatkan ketika orang mengirim WhatsApp atau Facebook. Ada kata-kata yang sering dikatakan Tuhan Yesus memberkati. Cuman satu hal yang saya perlu mau sampaikan. Katakan bahwa nama Tuhan itu jangan disingkat TYM, GBU, tetapi mari kita perlengkapi Tuhan Yesus memberkati atau God bless you, ya, supaya lebih afdol Tuhan, saudara, ya. Karena kalimat yang lain yang seperti bersukacitalah mungkin kita tulis lengkap, tapi kata Tuhan Yesus memberkati bakaran kita sudah singkat, lebih singkat supaya tidak banyak mengetik TYM. Tapi mari kita perlengkapi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Saya percaya kita mau yang namanya berkat dalam hidup kita. Yesus mengangkat tangannya lalu memberkati mereka. Yesus memberkati mereka. Puji Tuhan. Kita mau menikmati berkat Tuhan. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia memberkati murid-muridnya, ya. Dia memberkati murid-muridnya. Dan mari kita mau yang namanya berkat, ya. Kita mau yang namanya berkat tentunya di dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana kita dapat menerima berkat, saudara? Ada beberapa hal yang firman Allah tuntutkan buat kita, ya, dari kebenaran yang bisa kita renungkan. Yang pertama, saudara, kita harus senantiasa mengharapkan berkat dari Yesus. Bahwasanya Yesus adalah sumber berkat buat saudara dan saya. Yesus adalah sumber berkat baik dalam pelayananmu, ya, kerjakan saja bagianmu sebagai pelayan Tuhan. Yesus adalah sumber berkat bagi pekerjaanmu. Lakukanlah pekerjaanmu dengan tulus, ya. Tuhan pasti akan memberkatimu, akan melimpahkan segala berkat bagimu. Dalam keluargamu, ya, lakukanlah tugasmu sebagai keluarga, ya, berharaplah kepada Tuhan, karena dia akan memberkati, karena dia tidak akan pernah tinggalkan setiap orang percaya. Janji berkatnya ada buat kita, ya. Sebagaimana murid-muridnya dia berkati mereka, saudara dan saya pun pasti akan mengalami berkat dari Tuhan, ya. Ada hal yang lain juga yang Tuhan, yang untuk supaya kita dapat menerima berkat, ya, kita harus percaya, ya. Percaya bukan percaya sekedar percaya, tapi percaya sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan, ya. Percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, ya, bahwa dia sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Dia sanggup memberkati kita dalam keadaan apapun. Mengasihi Tuhan, percaya, mengasihi dan taat. Mengasihi Tuhan, ya. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Dalam segala perkara, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan campur tangan, mendatangkan berkat. Bukan hanya berkat jasmani yang kita nikmati saja, saudara. Kesehatan, kekuatan, sudah, bahkan keselamatan. Ketika kita tetap percaya, mengasihi Tuhan dan taat kepadanya. Ulangan 28 di sana ada berkat dan kutuk. Berkat bagi yang taat kepada Tuhan, kutuk bagi yang tidak taat kepada Tuhan. Dan saya percaya kita mau menikmati berkat Tuhan, hiduplah taat kepada Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan.
percaya, mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dan yang berikut saudara, menyingkirkan dari kehidupan kita segala hal yang menghalangi berkat. Ada hal-hal yang menghalangi berkat kita selama ini, ya. Kalau kita mau merenungkan, mungkin begitu banyak, ya, yang menjadi penghalang berkat sehingga berkat itu sulit bagi kita. Ya. Mungkin motivasi kita, kesungguhan kita mengiring Tuhan, kita makin banyak lebih memprioritaskan diri kita. Kita memang orang percaya, tetapi bukan hanya sekedar kita percaya. Kita harus mengikuti setiap cara Tuhan. Kita harus benar-benar mengikuti setiap kehendak Tuhan. Karena begitu banyak hal yang bisa menghalangi sehingga berkat itu nyata bagi kita. Ya. Kekristenan kita tidak menjamin, tetapi mari kita buktikan semuanya, ya, sehingga berkat Tuhan itu limpah bagi kita. Hal-hal apa yang menghalangi kita, saudara yang tahu, ya. Mari hari-hari ini kalau kita mau menikmati berkat, jangan sampai karena situasi yang terjadi menjadi satu alasan kita tidak mencari Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Karena dari situlah firman Tuhan berkata, ibadah mengandung janji baik hari ini maupun yang akan datang, akan memberkati saudara dan saya. Ya, apa itu hal-hal yang menghalangi kita? Kita singkirkan, sehingga berkat Tuhan limpah dalam hidup kita. Puji Tuhan, biar renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Kalau Daud katakan, ya, apa yang diberkati Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Daud mau diberkati Tuhan, tentunya saudara dan saya. Itu 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-27. Diberkati Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam sehat, kuat imunmu, terlebih imanmu di dalam Tuhan. Amin.